Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Pet. Film ini telah dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan seseorang pria yang sangat menyukai teman perempuannya. Akan tetapi perempuan itu tidak menyukainya sama sekali. Alhasil ia pun diculik oleh pria tersebut. Dan seperti apakah kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Seth. Seth merupakan pria yang sangat tertutup dan bekerja di departemen pengendalian hewan. Si Seth ini adalah orang yang sangat menyayangi hewan. Itulah sebabnya dia sangat betah dan senang bekerja di tempat tersebut. Saat pulang bekerja, dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Holly. Si Holly ini adalah teman sekolahnya dulu. Saat Seth menyapanya, Holly yang merasa terganggu langsung pindah tempat duduk. Sesampai di rumah, Seth lalu mencari informasi tentang Holly, mulai dari Instagramnya, Facebook, dan sebagainya, kecuali TikTok ya. Dia menemukan fakta bahwa Holly adalah perempuan yang masih single. Keesokan harinya saat di tempat kerja, Seth menanyakan kisah percintaan kepada rekan kerjanya yang bernama Ned. Ned memberikan saran jika Seth menyukai seseorang wanita, maka dia harus bersikap percaya diri dan tetap berusaha mendekatinya. Malam harinya, Seth kembali mencari informasi tentang Holly dari Facebook dan Instagramnya. Dia juga mencatat apa yang disukai Holly dan apa yang tidak disukainya. Dia juga mengetahui bahwa Holly ternyata bekerja di sebuah restoran milik Mang Ujang. Keesokan harinya, ia lalu pergi ke restoran tempat Holly bekerja untuk sarapan gado-gado. Dia juga ingin mengajak Holly berbincang bersama. Namun di sini Holly sama sekali tidak mengenalnya. Seth berharap agar Holly mau berbicara dengannya. Namun Holly masih saja tetap tidak mau. Saat Holly telah selesai bekerja dan hendak pulang ke rumahnya, di sini terlihat Seth mencoba mengikutinya dari belakang. Holly ternyata tinggal bersama temannya yang bernama Claire. Tak lama kemudian Holly mendapat telepon dari mantan pacarnya yang bernama Eric. Pagi harinya saat Holly sampai di tempat kerjanya, dia dikejutkan dengan hadiah bunga mawar yang sangat besar. Holly menduga bahwa mantan pacarnya lah yang memberikan bunga tersebut. Holly lalu menemui Eric di tempat kerjanya. Di sini Eric berharap agar Holly mau balikan dengannya. Namun Holly menolaknya dengan alasan takut jika Eric selingkuh lagi. Di saat yang sama, ternyata Seth diam-diam mengikutinya dari belakang. Saat selesai berbincang dengan Eric, Holly lalu pergi dari tempat tersebut. Di luar, Seth mengatakan pada Holly bahwa dialah yang memberikan bunga kepadanya. Holly terkejut dan menduga bahwa dia terus mengikutinya. Lalu Holly masuk ke dalam bar dan mengatakan pada Eric bahwa Seth mencoba menyentuhnya. Eric marah dan langsung memukul Seth saat itu juga. Ia juga mengusir Seth dari bar tersebut. Di luar, Seth secara tidak sengaja melihat buku diari milik Holly yang terjatuh. Ia lalu mengambilnya dan langsung pergi dari tempat tersebut. Seth kemudian membaca diari milik Holly dan setelah selesai membacanya, Seth langsung berniat menculik Holly. Tapi sebelum itu dia membuat sebuah kandang besar di tempat kerjanya. Setelah itu, ia juga membuat ramuan yang bisa membuat orang lumpuh sementara. Ramuan itu nantinya akan digunakan untuk membius Holly. Saat Holly pulang bekerja, Seth diam-diam mengikutinya dari belakang. Seth juga melihat Holly menyemprotkan gas air mata tepat mengenai seseorang. Dari belakang, Seth melihat orang tersebut dan tak lama kemudian terdengar teriakan dari orang tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi pada orang tersebut? Nanti juga kalian akan tahu. Ketika Holly sampai di rumahnya, Seth secara diam-diam menyusup ke rumahnya. Seth langsung membiusnya saat itu juga. Malam itu juga, Seth langsung membawa Holly ke tempat kerjanya dengan cara dimasukkan ke dalam kardus dan tanpa disadari sama sekali oleh rekan kerjanya. Saat Holly tersadar, dia mencoba berteriak, namun sayangnya tidak ada orang yang bisa mendengarnya, dikarenakan ia berada di gudang bawah tanah tempat Seth bekerja. Tak lama kemudian Seth langsung datang untuk memberikannya makanan. Holly langsung memakinya dan hal itu membuat Seth mengambil makanannya kembali. Sebelum pergi, Seth berkata, "Ini demi kebaikanmu." Tak lama kemudian Claire lalu datang menemui Holly. Masih ingat kan dengan dia? Eits, jangan dulu berasumsi. Itu namanya Sujon. Oke, kita lanjut dulu.
Keesokan harinya, seperti biasa, Seth memberinya makanan. Tak hanya itu, dia juga membersihkan kotoran dari Holly. Holly lalu bertanya apa tujuan Seth menculik dirinya. Seth kemudian berkata bahwa dia ingin mencoba menyelamatkannya. Dan plot twist terjadi. Seth kemudian mencoba menyadarkan Holly bahwa sebenarnya Claire tidak ada. Selama ini Holly hanya berbicara sendiri. Seth kemudian menceritakan lebih detail mengenai Claire dari buku diari milik Holly, yang dimana Claire sudah meninggal sejak lama akibat dibunuh oleh Holly akibat berselingkuh dengan Eric. Hal tersebutlah yang membuat Seth terus mengikutinya dari belakang. Seth juga sering melihat Holly membunuh seseorang yang tak dikenal. Masih ingatkan dengan pria yang disemprot Holly dengan gas air mata tadi? Nah loh, jadi bingung kan siapa antagonisnya? Seth kemudian berjanji pada Holly akan membantunya agar tidak menyakiti orang lain lagi. Tak lama kemudian Seth pergi untuk kembali bekerja. Keesokan harinya, seperti biasa Seth menemui Holly kembali. Namun Holly mencoba menyakiti dirinya dengan cara membenturkan kepalanya ke kandang tersebut. Seth berusaha keras untuk menghentikan Holly. Holly lalu berkata dia akan bunuh diri jika tidak dibebaskan. Tak lama kemudian Seth pergi meninggalkan ruangan itu. Keesokan harinya Seth kembali lagi untuk melihat kondisi Holly. Akibat ulahnya kemarin, Seth hanya memberinya makan sebuah coklat. Karena tidak tega melihat orang yang dicintainya kelaparan, Seth kemudian pergi untuk membelinya makanan. Saat Seth keluar, Ned yang sudah mencurigainya lalu pergi ke gudang bawah tanah. Saat membuka pintu gudang, dia sangat terkejut saat melihat Holly yang sedang dikurung di dalam kandang. Ned kemudian mencoba membuka gembok kandang tersebut. Di saat bersamaan, Seth yang selesai membeli makanan sangat terkejut saat mendapati pintu gudang yang sudah terbuka. Ketika Seth masuk, Seth langsung memukul kepala Ned dengan tongkat yang dibawanya. Di saat Ned terjatuh, Holly lalu menghasutnya agar membunuhnya dengan menggunakan batu bata. Dengan terpaksa, Seth lalu membunuhnya saat itu juga. Setelah itu, Seth lalu meminta maaf kepadanya, dan dia tidak menyangka bahwa bisa menjadi seorang pembunuh. Sementara Holly yang melihat hal itu sangat senang dan mendapatkan kepuasan tersendiri. Jadi sudah bisa disimpulkan bahwa Holly adalah seorang psikopat. Holly yang sudah mahir dalam hal membunuh menyuruh Seth menghilangkan barang bukti dengan cara memutilasi tubuh Ned. Seth yang takut di penjara akhirnya mengikuti semua arahan dari Holly. Holly kemudian berkata bahwa Seth sama seperti dirinya, yaitu seorang psikopat. Namun Seth membantah hal itu dan mengatakan ini adalah kecelakaan. Lagi pula, Seth tidak punya pilihan lagi. Holly lalu mengatakan bahwa mereka adalah jodoh dan mengajak Seth untuk bercocok tanam. Namun Seth menolaknya dan memilih pergi dari tempat tersebut. Suatu ketika tempat kerja Seth kedatangan seorang detektif yang bernama Myra. Sang detektif lalu menginterogasi Seth dan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Namun karena Seth yang pintar mengelak, akhirnya ia dibebaskan begitu saja. Akan tetapi sang detektif masih mencurigainya bahwa dialah pelakunya. Keesokan harinya seperti biasa Seth kembali menemui Holly untuk memberinya makan. Setelah itu Seth mengatakan bahwa dia sangat menyukai Holly, dan ia juga berharap agar Holly tidak membunuh orang lain lagi. Namun Holly tidak percaya perkataan Seth, dan ia meminta bukti bahwa benar-benar mencintai Holly. Holly meminta agar Seth memotong jarinya sebagai bukti bahwa ia mencintai Holly. Seth lalu menolak hal tersebut dan mengatakan itu hal yang sangat gila. Holly lalu menceritakan semua masa kelamnya saat Holly kecil. Setelah selesai, Holly lalu menyuruhnya memotong jarinya, dan jika Seth tidak mau maka jangan pernah menemuinya lagi. Setelah mendengar hal itu, Seth lalu pergi keluar untuk memikirkannya. Karena Seth memang benar-benar mencintainya, ia lalu mengikuti perintah untuk memotong jarinya tersebut. Saat Seth memotong jarinya, ia merasakan sakit yang luar biasa, sehingga ia melepaskan pisaunya tergeletak begitu saja. Holly dengan cepat mengambil pisau itu dan mengancam akan bunuh diri jika tidak membuka kandangnya. Karena Seth sangat sayang padanya, akhirnya Seth membuka kandang tersebut. Setelah membukanya, Holly lalu berkata bahwa dia juga mencintai Seth, dan ia langsung menciumnya saat itu juga. Tak lama kemudian, Holly langsung menyayat leher Seth. Lalu sini kemudian berpindah yang entah sudah berapa lama. Di sini terlihat Holly sudah menikah dengan Eric. Tak lama kemudian dia melihat pesan mesra dari wanita lain di handphone Eric, dan hal tersebut tidak membuatnya marah dan langsung tersenyum kepada Eric. Dan jika kalian berpikir bahwa dia tidak membunuh Eric, sayang sekali kalian benar. Holly kemudian terlihat sedang pergi ke suatu tempat,
Dan ternyata Seth belum mati. Seth dikurung di dalam kandang sama halnya ia melakukannya kepada Holly. Holly lalu berkata dia sangat beruntung sudah bertemu dengan Seth yang sudah sangat cinta kepadanya. Itulah alasan kenapa dia mengurung Seth agar Seth tidak kemana-mana dan hanya mencintai dirinya saja. Lalu dia juga menceritakan bahwa Eric telah berselingkuh dengan wanita lain. Tadinya dia ingin membunuh Eric, akan tetapi ia teringat kepada Seth yang telah membuatnya berubah. Dan film pun selesai. Ngeri-ngeri sedap ya filmnya. Oke teman-teman, itulah seluruh alur cerita dari film Pet. Dan untuk mengenai endingnya, di sini Holly sudah sembuh dari perbuatan membunuhnya. Akan tetapi dia mengorbankan Seth sebagai pengingatnya. Dalam artian jika dia ingin membunuh lagi, dia akan pergi menemui Seth sebagai pembatas dalam perbuatannya itu. Dan dia juga tidak mau Seth keluar dari kandang agar Seth tetap mencintai dirinya dan tidak mencintai orang lain. Oke, cukup jelas kan? Sekian dulu dari Mimin dan sampai jumpa.